Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat satu fenomena besar di industri otomotif Indonesia. Mobil Cina masuk dengan sangat cepat, jumlahnya banyak, modelnya beragam, dan harganya agresif. Mulai dari mobil listrik, hybrid, sampai mesin bensin konvensional, brand Cina seolah tidak menemui hambatan berarti di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa mobil Cina begitu gampang masuk ke pasar Indonesia? Apakah karena kualitasnya sudah setara Jepang dan Korea? Atau justru karena Indonesia adalah pasar yang sangat empuk? Yuk langsung aja simak pembahasan lengkapnya hanya di Lensa Otomotif. Alasan pertama adalah pasar Indonesia yang sangat besar dan haus mobil baru. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta orang dan tingkat kepemilikan mobil yang masih rendah, Indonesia adalah ladang subur bagi brand baru. Bagi pabrikan China, Indonesia bukan pasar tambahan, tapi target utama ekspansi Asia Tenggara. Alasan kedua, konsumen Indonesia sangat sensitif terhadap harga. Mobil China datang dengan strategi yang sangat jelas, harga murah, fitur melimpah, dan tampilan mewah. Di rentang harga yang sama, mobil China sering terlihat lebih wah dibanding merek Jepang. Strategi ini langsung kena ke mental pasar Indonesia yang mengutamakan value. Alasan ketiga, regulasi Indonesia relatif ramah untuk pendatang baru, terutama di segmen mobil listrik. Pemerintah memberikan insentif besar untuk EV, termasuk pajak rendah dan kemudahan produksi lokal. Bagi pabrikan Cina yang sudah matang di teknologi baterai dan EV, Indonesia menjadi pintu masuk yang sangat ideal. Alasan keempat, industri otomotif Cina sudah sangat maju dan siap ekspor besar-besaran. Pabrikan Cina tidak lagi belajar, mereka sudah masuk fase overcapacity. Produksi sangat besar, teknologi sudah dikuasai, dan mereka butuh pasar baru. Alasan kelima, keberanian ambil resiko. Brand Jepang biasanya menunggu pasar matang, survei panjang, dan strategi aman. Sementara brand China berani masuk cepat, ganti model cepat, bahkan kalau harus rugi di awal. Bagi mereka, yang penting adalah menguasai pasar dulu, untung belakangan. Alasan keenam, strategi lokal yang agresif. Brand China cepat bangun pabrik, rekrut tenaga lokal, dan gandeng partner dalam negeri. Mereka paham, tanpa produksi lokal, harga akan kalah. Makanya banyak mobil China langsung dirakit atau diproduksi di Indonesia sejak awal. Alasan ketujuh, perubahan pola pikir konsumen Indonesia. Dulu, mobil Cina dianggap murahan dan tidak awet. Sekarang, generasi baru lebih terbuka, lebih rasional, dan tidak terlalu fanatik merek. Selama desain menarik, fitur lengkap, dan harga masuk akal, merek bukan lagi penghalang besar. Jadi, mobil Cina gampang masuk ke Indonesia bukan karena kebetulan. Ini kombinasi antara pasar Indonesia yang besar, regulasi yang mendukung, harga yang agresif, dan kesiapan industri Cina. Indonesia adalah pasar ideal, dan Cina adalah pemain yang datang dengan strategi paling siap. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Apakah mobil Cina akan sekedar numpang lewat atau justru akan menggeser dominasi Jepang dalam jangka panjang? Langsung aja yuk tulis pendapat pribadi kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan info seputar otomotif terbaru. See you!